perpetually. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Berbagai metode kedokteran timur dan barat sudah digunakan. Nah, sudah tidak bisa diselamatkan. Anakku. Sekarang tampaknya hanya ada satu orang yang bisa selamatkan anakku. Cepat pergi. Cepat jemput Ye Wuchen. Tabib Yi. Baru saja meninggal 5 menit. Arwahnya belum sepenuhnya pergi. Apa yang kamu bercanda? Dia sudah 3 peti. Apa kamu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah 3? Kamu. Ilmu pengobatan Tiongkok merubah alam yin dan yang. Meminjam nyawa dari Raja Yama. Apa sulitnya? Dalam waktu 5 menit manusia menjalankan 9 angka matahari, 1 inci. Mulai dari yang ringan lalu ke yang dalam. Ani. Menuju Yot Uke. Ambil Shen Kue, isi ke Kihai, 5 organ bersatu, seluruh tubuh seperti naga yang berenang. Mulih. Kendalikan jarum dengan pernapas. Padamkan api gunung, lalu rasakan kesegaran langit. Ini apakah yang disebut teknik jarum naga yang legendaris? Jiwa kembali ke tempatnya. Benar-benar hidup kembali. Anak. Dengan kekuatan, meminta nyawa dari Dewa Maut. Memang dokter legendaris. Mulai hari ini, Anda adalah penyelamat keluarga Li. Apapun permintaan Anda, keluarga Li siap menghadapi semuanya. Tidak perlu, menyelamatkan orang adalah tugas saya. Pergi. Dokter Ye, saya akan mengantar Anda. Orang ini. Keluarga Hua tidak akan pernah bangkit. Kejar dia dan bunuh dia. Itu kamu. Huak Xiong Ying. Mengapa? Mengapa? Anda mendominasi Xianglin 20 tahun. Tradisi keluarga Hua berusia ribuan tahun. Tidak berguna, keluarga hancur karena kamu. Fan Hu bangkrut. Seharusnya kamu yang melakukannya? Saya. Aku hanya ingin menyelamatkan orang sakit. Menyelamatkan orang sakit. Aku suruh kamu menyelamatkan orang sakit. Bukannya kamu bisa menyembuhkan? Maka aku akan pakai jarum perakmu ini. Biar kamu bisa menyembuhkan. Hebat ya. Tapi aku kasih tahu kamu. Di dunia pengobatan hanya ada Hua Xiongying. Tidak ada kamu Ye Wuchen. Lain kali jangan melawan aku lagi. Aku punya 13 jarum gerbang hantu. Sekali masuk otak, dewa pun sulit menyelamatkan. Dr. Dacia, Ye Wuchen, meninggal kemarin akibat kecelakaan mobil. Asosiasi Medis Dacia berduka cita dan akan mengadakan upacara pemakaman. Aku bingung. Yi Shizhen. Ternyata dari keluarga Ye. Memang, keluarganya memang punya keahlian dalam kedokteran. Hebat, keluarganya memiliki bagian dari jilid ke-7 dari klasik medis dalam Kuningan. Tenang, hampa. Energi sejati mengikuti. Agak menarik juga. Pas sekali dengan yang saya tahu, lengkapi bagian selanjutnya. Layak diakui sebagai jilid ke-7 dari Qi Huang. Anak kecil. Oh, ternyata kamu di sini. Tangkap dia untukku. Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Dia adalah ibu saya di kehidupan ini. Lu Qingqing. Saya sarankan kamu sadar. Cepat tanda tangani kontrak pengalihan saham. Tanda tangani untukku. Tarik. Aku akan jual anak ini ke utara biar seumur hidup kamu nggak bisa melihatnya. Kakak kedua, jangan. Kamu ini wanita. Dulu kamu pakai raut kasihan ini buat goda adikku. Sampai punya anak. Masih saja pura-pura kasih. Kamu bicara tentang siapa? Kenapa? Kamu cari 3.
Lu Ching Ching. Kontrak transfer saham ini. Kamu simpan juga tidak ada guna. Hua Xionging datang dengan kuat. Akan mengadakan kompetisi besar pengobatan tradisional, bahkan keluarga hampir kontrak ini. Kamu berikan ke orang luar. Lebih baik berikan ke saya. Bukan ingin pertahankan industri ini. Aku cuma ingin menyelamatkan pasien yang datang berobat ke klinik kami. Lihat betapa sok suci kamu. Biar aku tunjukkan kesucianmu. Lepaskan, datang sini. Anak Castle berani kamu jijit aku. Orang-orang, tangkap dia jual ke utara. Jangan sakiti Xiao Chen, tanda tangan. Aku tanda tangan. Tunggu sebentar. Oh ya. Ada apa? Ayah, Liu Qingqing bilang keluarga pasti kalah dalam pertandingan malam ini. Dia mau bawa uang kabur. Kurang ajar. Hua Xionging hebat. Tapi waresan serabutan keluarga. Kita bukan main-main. Malam pertandingan pengobatan tradisional, ayah ada taruhan dengan Hua Xionging. Kalau kita menang, Hua Xionging tidak akan lagi mengganggu klinik kita, tapi kalau kita kalah, semua klinik keluarga Ye keluar dari dunia pengobatan tradisional. Keluarga Hua merupakan cabang dari tabib legendaris Hua Tuo. Dengan musuh tangguh, Anda masih membuat kesepakatan internal. Oh ya. Anak itu menggigitku lebih dulu. Kamu anaknya. Camarilla. Tidak, tubuh anak ini tidak mampu. Kekuatannya terlalu lemah. Gunakan kekuatan untuk memukul titik akupunktur. Ia dapat mengendurkan dan melepaskan kekuatan di lengan. Bagaimana mungkin teknik tekan ini ada pada anak kecil? Pasti aku salah lihat. Anak kecil. Sudah cukup, Liu Qingqing. Kalau kau yakin keluarga ia akan kalah, maka tinggalkan rumah ini. Bawa anak itu pergi. Ayah, aku tidak akan pergi ikut pertandingan malam ini. Aku akan berjuang untuk Kau bukan keluarga Ye. Tidak memenuhi syarat. ayah. Meskipun Liu Qingqing tidak bermarga Ye, dia sudah belajar semua teknik akupunktur dari adik di keluarga kita. Teknik akupunkturnya juga paling hebat. Menurutku, membawanya akan memberi kita peluang terbaik. Baiklah. Ching Ching. Kita ikut pendapatmu. Leluhur, ketika Anda meninggalkan Huang di Neijing dan resep Raja Obat, bagian yang tersisa tidak ada yang bisa memecahkan. Jika ada resep lengkap, pengobatan Tiongkok, bagaimana bisa jadi begini? Siapa yang sebenarnya menulis ini? Tenang dan hampa. Kekuatan mengikutinya. Semangat tetap, dari mana penyakit datang. Ini adalah bagian terakhir dari Huang di Neijing. Dan juga melengkapi resepnya. Siapa yang begitu ahli melakukan ini? Kabarnya resep ini bisa membuat orang hidup kembali dan awet muda di dunia ini. Ada tabib dewa, cepat cari tahu. Gunakan seluruh sumber daya keluarga, perlu menemukan orang ini. Orang ini. Dewa tabib diutus leluhur selamatkan pengobatan tradisional. Ya. Aku sekarang pergi mencari. Wanita Busik dan Anak Castle. Biarkan kalian melompat 1 hari lagi. Tunggu sampai pertandingan selesai malam ini. Lihatlah bagaimana aku akan mengalahkan kalian. Selamat datang semuanya di Perempunan Medis Dasya. Sekarang saya umumkan. Keluarga Tiongkok kuno. Keluarga Yi. Dan duel medis keluarga Hua. Secara resmi dimulai. Ye Zongjing, saya sarankan kamu lebih baik mengerti situasi. Cepat serahkan hartamu, kalau tidak nanti kamu bakal kalah telak dan malu di depan seluruh kota. Kurang ajar. Keluarga Hua mengandalkan buku kuno Tuan Hua. Apa punya keahlian sejati? Baiklah, tak perlu banyak bicara. Sekarang saya umumkan, duel pengobatan Tionghoa dimulai sekarang. Proyek pertama kita adalah teknik meraba nadi. Pasien demam rendah tanpa keringat. Sakit kepala dan leher, nadi mengambang dan keadaan nadi mengarah pada flu dingin. Si Ye Tian-Tian ini tidak sepenuhnya berguna. Dia masih punya sedikit kemampuan. 6 penyakit eksternal menyerang. Sekarang musim dingin. Banyak dengan hawa dingin. Tapi hawa dingin sudah masuk ke paru-paru. Apakah akhir-akhir ini dadamu sakit? Mulut kering? Ya.
Akhir-akhir ini paru-paruku tidak nyaman. Memang keluarga Sin Lin Ye tidak mengecuh. Begitu pegang Langsung tahu ada atau memang ajaib. Berikutnya, mari undang keluarga Hua tampil. Untuk hal kecil seperti ini, anakku yang akan melakukannya. Orang-orang. Wah, ini ternyata yang disebut. Diagnosa dengan benang. Palsu, kan? Sejauh ini, bisa merasakan denyut nadi. Aduh, terlalu dekat. Mundur sedikit. Mundur sedikit lagi. Pasien, selain masalah sebutkan. Juga merasa gelisah tanpa alasan. Tidak tenang. Takut bertemu orang. Susah tidur dan bangun. Tabib hebat, Dokter ajaib. Benar-benar ajaib. Dari jarak puluhan meter, bisa mendiagnosa. Mana mungkin? Pemuda dari keluarga Hua ini seni diagnosanya. Sudah sangat mahir ternyata. Sampai ke tingkat ini. Bukan cuma 10 meter, bahkan ada dinding pun. Aku juga bisa mendeteksi nadi dari jarak jauh. Keluarga Ye bisa nggak? Sekumpulan pecundang. Mendeteksi nadi jarak jauh. Tabib sejati nggak butuh apa-apa, bisa dengar nadi dari jauh. Anak kecil dari mana ini? Hanya dengan kamu. Mau diagnosis dari jauh. Lilukon. Sombong sekali, diagnosis dari jauh hanya ada dalam legenda. Anak kecil sok tahu dari keluarga Ye. Bicara saja sembarangan, tidak takut lidahnya keseleo. Anak yang lahirkan ini hanya akan membawa masalah bagi keluarga. Cepat bawa dia pergi. Xiao Chen, jangan tambah masalah lagi. Mukanya pucat dengan sedikit darah, agak gelap, ujung lidah agak merah. Saya dengar denyut nadinya. Denyutnya lemah, kekuatan jantung kurang. Denyutnya terputus dan terputus-putus. Dia mungkin punya masalah jantung parah. Obati flu tanpa akarnya akan berbahaya. Kamu masih bocah tahu apa sih? Belum lancar baca. Sok jadi dokter? Kayaknya kamu yang sakit. Jadi keluarga Ye tidak ada orang kah? Biarkan bocah ini bicara seenaknya. Bocah tidak berpendidikan gini. Tidak seharusnya muncul di tempat yang sakral. Keluarkan dia dari sini. Tunggu sebentar. Adik kecil. Bagaimana kamu tahu aku punya penyakit jantung? Apa? Kamu benar-benar punya penyakit? Ayah. Sudah bertahun-tahun. Dia bisa melihat denyut nadi seseorang dari jauh. Bagaimana ini mungkin? Mendengarkan denyut nadi dari jauh. kemampuan luar biasa semacam ini. Ternyata benar-benarnya Anak ini. Apa yang telah terjadi? Warisan Hua selama 1000 tahun kurang berharga dibandingkan warisan seorang. Bahkan jika seorang anak mempraktikkan diagnosis denyut nadi di dalam rahim. Tidak bisa mendiagnosis hanya dengan suara angin dan denyut nadi. Sudah mencatat rekam medis pasien? Itu benar. Bocah itu pasti menggunakan semacam trik licik. Mungkin pasien ini sudah dijodohkan oleh keluarga Ye sebelumnya. Babak ini tidak dihitung. aneh. Mendengarkan denyut nadi dari jat memang benar. Melebihi pemahaman saya. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa menilai. Hasil dari pertandingan ini. Namun, kenapa kita tidak langsung lanjut ke kompetisi berikutnya? Seni acupuncture. Ibu dan anak ini aneh. Ancaman terlalu besar. Harus dihilangkan. Untuk kompetisi akupunktur ini, kami mengundang seorang pasien. Tunggu, karena ini kompetisi akupuntur, kenapa tidak? Berikan akupunktur langsung kepada penerima. Mari kita lihat siapa yang keterampilannya lebih baik. Akupunktur pada dokter lain. Jika terjadi kecelakaan, Jadi bagaimana kalau itu kecelakaan? Cukup buat pernyataan 3 poin. Prinsip akupunktur tidak bisa diuji pada dokter. Lalu bagaimana bisa diterapkan pada pasien? Orang tua. Apakah kau? Kalau takut. Diam. Ayah. Biar aku. Bro, jangan gegabah. Teknik 13 jarum keluarga Hua konon bisa ambil hidup. Bisa memberi hidup, juga bisa ambil dengan mudah. Disuntik sekali saja tidak tahu bagaimana mati. Lebih baik. Bayar wanita ai. Lu Qingqing. Keluarga Ye telah merawat kalian ibu dan anak selama bertahun-tahun. Saatnya balas budi sekarang. Oke, aku yang akan melakukannya. Bagaimana caranya? Buatlah garis. Ilmu akupunktur mementingkan kecepatan, ketepatan, langsung ke masalah. Kita berdua saling melakukan akupunktur, lihat siapa lebih cepat dan lebih tepat. Mana ada cara bertarung seperti ini?
Apa yang saya takutkan? Saya akan melihatmu. Jari tangan kananmu sedikit lebih tebal dari kiri. Itu karena bertahun-tahun aku puntur dengan tangan kanan. Dapat menggunakan titik Xiaoyang Sanjiao untuk meredakan gejala. Dengan tenaga mengendalikan jarum. Jarum secepat kilat, teknik Guimen Shisanzen dari keluarga Hua. Begitu menakutkan. Kecepatan seperti ini bukan menyembuhkan orang, ini membunuh dengan pengobatan. Jarum memiliki 13 titik. Harus mengenali setan yang liar dan jahat. Pergi tanpa jejak. Saya lihat wanita ini kakinya tidak baik. Aku akan melakukan moksibusi di titik Zhusan Li untuk bantu dia rehabilitasi. Kamu maju satu langkah dianggap sebagai tantangan terhadapku. Kurasa sewaktu kamu melahirkan orang ini dulu, perut bawahmu juga menyisakan banyak masalah. Hari ini, aku akan bantu obati dengan baik. Kamu cari 3. Anak kecil. Kamu marah kan? Yang kucari adalah seluruh keluargamu. Jika kalian menyerah dengan baik-baik, tidak akan ada korban. Tapi selalu menghalangi usahaku. Tapi aku baik hati. Tidak mempermasalahkan dan malah bantu obati ibu kalian. Aku temukan kalau otak ibumu juga ada masalah. Dengan satu suntikan ini, aku buat semua penyakitnya hilang. Berani juga. Anak kecil ini. Mau tusuk jarum. Apakah kamu anggap dirimu sebagai dewa dokter Ye saat itu? Xiao Chen. Ini pertarungan mereka, kamu mundur dulu. Kakak, biarkan anak ini coba 3 kali, kalau dia mau. Jarum penanaman 33 jarum roh. Hanya teknik jarum naga dari Dewa Dokter Ye Wuchen bisa menandinginya, tapi Ye Wuchen sudah tiada, jarum ini. Tidak ada solusi ya. Pasti yang ketiga. PAK. Sebagai kepala keluarga Ye, mengambil kesempatan saat lengah. Memanfaatkan tangan anak untuk menyerang. Lebih memalukan dari aku. Ternyata kamu, tadi serangan itu. Tidak mungkin dilakukan anak ini. Mungkinkah seorang ahli melengkapi bagian ke-7 dari buku Huangdi Neijing yang hilang, membantu diam-diam? Karena ahli tidak mau muncul. Maka aku akui dulu. Nanti minta maaf pada orang hebat. 12.000. Kamu mencoba melukai menantuku 12.000 tuan tua hanya memberi hukuman kecil. Kalian kalah kali ini 2000 omong kosong. Serangan diam-diam di luar. Tidak bisa dihitung. Elanggi. Benar sekali. Jika kemampuan medis bisa mengalahkan kemampuan medis ketiga. Keluarga Hua rela mengaku kalah. Kalau tidak, serahkan harta keluarga. Ayo kita tanding. Baik. Yuan, karena ini pertandingan ulang. Bagaimana kalau? Tambahkan sedikit taruhannya. Jika kamu kalah, bukan hanya harta milikmu. Menjadi milikku, bahkan semua anggota keluarga Ye harus jadi objek percobaan keluarga Hua. PAK. Tidak bisa. Kalau jadi objek kita bakal mau mati juga susah. Apa kamu mau menyerah? Dan serahkan harta keluarga? Baiklah. Keluarga Ye kami. Warisi seni pengobatan ribuan tahun, tidak boleh kalah. Baik. Mari kita mulai. Cilian. Yuan. MI. Aku, tabib suku Miao, paling suka menyembuhkan dengan ramuan obat, dan ramuan terbaik di antara mereka adalah sup penguat 5 dewa ini. Sup racun insek penguat jiwa, ya, Lemayan Minerk. 2 Yuan, 2 Yuan. Limun besar 5 dewa. Sekali rendam, semua penyakit hilang. Ayo, semuanya, coba rendam sebentar. Niat baik Cilian. Untuk kalian. Limun besar 5 dewa, memperbaiki tubuh kalian. Mengkinari. Niat baik ini? Keluarga Ye adalah keluarga yang sudah ada ribuan tahun, tetapi takut dengan ilmu pengobatan Miao. Kalau tidak bisa, kami dari keluarga Hua juga bisa coba rendam.
Tapi, kalau begitu, kalian akan kalah. Tian, kau pergi dulu. Ku mereka belaka. Teknik detoksifikasi keluarga Y itu terbaik. Bahkan jika kamu kena racun, ayah pasti bisa selamatkanmu. Takutnya itu bukan racun biasa. Diam. Kau anak kecil tahu apa? Ini adalah sup racun Gu Lianhun dalam supnya. Semua adalah racun Gu Lianhun. Racun jiwa. Anak kecil ini ternyata tahu. Bagaimana? Keluarga Y kalian sudah jatuh sampai hanya mendengarkan anak 8 tahun ini? Lu Qingqing. Kalau tidak bisa mengawasi mulut anakmu, aku usir sekarang juga. Xiao Chen, jangan sembarangan ngomong. Kalau begitu aku lihat saja. Tian, cepat pergi, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ayah, Selamatkan aku. Nasihat baik sulit didengar oleh yang keras kepala. adikku, ini. Tubuhmu terlalu lemah untuk menerima Tian Xiai, tolong bantu aku melakukan akupunktur berperang, sekali menentukan, menguasai will. Jika titik Qi D terkunci, semua racun tidak dapat mendekat. Stimulus pada titik Tai Yu. Energi dan darah melawan Racun terkunci, stimulasikan energi darah, racun teratasi. Benarkah? Barang kecilku ini. Tidak semudah itu dihadapi. Ini. Benar-benar dokter bodoh. Energi darahnya, bagaimana bisa menahan serangan racun Gu? Sekarang racun Gu sudah di titik Yunmen. Jika tidak segera bertindak, nyawanya bisa hilang. Anak kecil. Kamu tahu cara mengatasi Bantu aku hilangkan racunnya. apa kamu pantas? Lu Qingqing, kita keluarga, cepat bantu dia. Xiao Chen, adik perempuan ayahmu. Kalau kamu bisa Cepatlah selamatkan dia. Kalau mau aku selamatkan kamu, bisa saja. Tapi kamu harus bersumpah mulai sekarang tidak akan menyentuh saham ibuku lagi. Aku tak berani lagi. Aku tak berani, 2 yuan. Bisa sembuhkan racun Tian, aku jamin. Saham ibumu tak ada yang bisa sentuh. Di Miaojiang, dalam 3 langkah racun pasti ada penawarnya, begitu juga racun Gu. Penawarnya ada di tubuhmu. Mau ambil penawar? Tidak semudah itu. Xiao Chen. Xiao Chen. Anak kecil yang sombong. Di dunia ini, tidak ada racun yang bisa mengalah. Belum ada. Dulu, Ye Wuchen adalah ahli. Teknik jari memetik bunga. Anak ini juga bisa. Anak ini tidak bisa dibiarkan. Orang tua, kamu harus ingat kata-katamu. Aku berjanji padamu tidak akan mengingkari. Hanya saja, aku berjanji tidak akan menyentuh saham ibumu. Tapi klinik peninggalan ayahmu. Aku tetap akan mengambil kembali, kecuali kamu menggantikan Tian. Pergi ke Subraken 5. Tidak mungkin. Xiaen mendapatkan penawar dengan trik, bagaimana bisa membiarkannya masuk ke dalam ramuan ini? Jangan omong kosong. Kamu pergi atau anakmu pergi. Apakah aku hanya perlu masuk ke obat ini dan tidak akan mencuri lagi barang ayah Xiaen? Tidak akan mencuri lagi. Baik. Ibu. Xiaen, kamu masih kecil, ilmu pengobatanmu belum terampil. Biarkan ibu yang melakukannya. Jika ibu tidak selamat, apa ayahmu tinggalkan untukmu? Itu cukup untuk memastikan Anda memiliki cukup makanan dan pakaian untuk sisa hidup Anda. Sadasantikan, jiwa langit. 1 jarum mengunci jiwa bumi. Saya selamat. Ajaran teknik akupuntur keluarga Ye membuat racun tidak berarti. Rentan, ular merah. Kamu ngapain sih? Jangan buru-buru. Siapa bilang cuma ada beberapa orang hina?
Ini baru benar, ini baru benar. Ye Zongjing. Dengar teriakan menantumu, indah sekali. Kamu. Kalian kalah di babak ini. Kalian benar-benar tidak berguna. Bu, Hei, Bu, jangan bicara. biar aku sembuhkan kamu. Aku tidak salah dengar, digigit banyak sekali cacing bisa, terkena banyak racun bisa, dan kamu bisa sembuhkan dia? Aku lebih percaya babi terbang ketimbang dia bisa sembuhkan dia. Tabib bisa dari Miao Jiang, menggunakan bisa untuk membunuh dan menyembuhkan. Membunuh atau menyembuhkan terjadi seketika. Apa maksudmu? Maksudku, aku bisa dalam sekejap mengubah racun jamu ini. Jadi sup obat 5 dewa yang asli. Anak kecil. Jangan kira hanya karena kamu punya satu jurus hebat. Kamu benar-benar dokter dewa seperti Ye Wuchen. Tidak ada obat untuk racun ini. Lebih baik cepat pergi beli peti mati untuk ibumu. Tanggadan lihat saja. Tian MA 3 Kian Jing Tian 1 Liang Long Kui 8 Fen Fei Peng 7 Li mulai lanjutkan. Hei. Aku baik-baik saja. MA, Anda menikmati sup 5 dewa. Sekarang semua luka Anda sudah sembuh. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ilmu kedokteran mencuri keajaiban langit dan bumi, menampilkan kehebatan manusia. Kamu merasa tidak mungkin karena kamu adalah seorang dukun yang tidak mengerti ilmu kedokteran. Kamu, anakku kecil. Pakwa, kalian ini keluarga Yikida menang. Tapi hanya menang sekali. Apa yang kamu banggakan? Ini hanya pemanasan. Selanjutnya, Baru acara utama. Keluarga Zhang Liangzhou, sang tabib jahat. Silakan beri bimbingan, keluarga Zhang dari Liangzhou. Apa latar belakangnya? Jang tabib jahat peringkat 9 di daftar tabib sia besar. Perawatan penyakit melalui pijatan dia menciptakan jurus membakar tubuh. Menyerang aliran darah dan meridian, mahir. bro. Apakah kamu bisa mengalahkannya? Sudah lama dengar tentang keluarga teknik pijat titik aku Hari ini bolehkah aku menghadapi dengan jurus membakar tubuh 18 tebasan? Tianqi, kamu sudah menguasai sepenuhnya teknik pijat keluarga Ye. Pergi tunjukkan kepadanya kekuatan kita. Ok. Fulia Camus. Kulitmu pucat kekuningan. Ada energi buruk bergolak, energi baik sulit bertahan. Aku akan memijat Titik ZGNG. untuk menghilangkan masalah. ZGNG mengatur roh bukan tubuh. Tidak mengerti dasar pengobatan. Masih berani melakukan Perlu membersihkan energi buruk. Pijat. titik Suanji. Apa? Tenaga tangan kurang, tidak tahu titik dengan tepat, ini jelas titik Tiantu. Untuk menemukan titik Suanji. Harus geser. Di sini. Tianzi. Tianzi. 9.000. Sekarang hawa burukmu sudah bersih, sumber penyakit sudah hilang, hanya muntah darah sedikit saja. Tidak ada masalah besar. Kenapa kamu tidak terluka? Keluarga Yemiu mahir dalam teknik pijat titik akupunktur. Pernah dengar tentang teknik menyembunyikan titik akupunktur? Melalui latihan panjang bertahun-tahun, memperkuat otot dan tulang, menyembunyikan titik akupunktur. Seperti awan gelap yang menutupi matahari, tidak dapat terlihat, kamu cukup berpengetahuan. Teknik menyembunyikan titik akupunktur dari tabib Zhang telah mencapai tingkat sempurna. Pertarungan ini, keluarga Ye kalian, pasti akan kalah. Selesai sudah, apakah warisan 1000 tahun keluarga Ye harus hancur di tangan saya? Xiao Chen, apakah kamu punya cara? Walaupun saya punya cara, saya juga tidak akan membantu kalian. Anak-anak 9. Kamu bilang apa? Usaha ayahmu bagian dari keluarga Ye. Kalau kita kalah, kalian juga jadi miskin. Tidak. Usaha ayah Xiao Chen. Seluruh keluarga Ye akan habis, usaha ayah Xiao Chen. Bagaimana bisa dijaga, Bu? Aku tidak peduli barang keluarga Ye, kalau keluarga Ye kalah, kita pergi. Xiao Chen, kita janda, meninggalkan perlindungan keluarga Ye, mau hidup tenang. Aku berjanji pada ayahmu bahwa aku akan memastikan kamu tumbuh dengan aman dan sehat, dan aku harus menepati janjiku. Menantang Anda dalam kontes medis. Oke, aku menyukainya. Pijat dengan wanita. Ayolah, aku akan bersikap. Aku akan mentraktirmu. Aku ingin melihat seberapa dalam titik akupuntur dap 1 suntik kunci surga sayangnya.
kecantikan, menggaruk gatal. Mengamati Anda menjadi janda bertahun-tahun disebabkan akumulasi energi yin. Anda perlu segera mengatur energi yang Anda. Saya akan memijat titik akupuntur guanyuan Anda. Itu pasti akan membuat Anda merasa luar biasa. Berhenti. Berhenti. Anak-anak, jangan membuat masalah. Duduk santai. Betapa erat ikatan ibu dan anak. Yang tua berusia 30 tahun, dan yang lebih muda. Kamu masih terburu-buru pergi. Xiao Chen, tidak apa-apa, jangan khawatir. Benar. Ada aku yang merawat ibumu. Apa yang bisa terjadi sama ibumu? Aigreko. Langkah berikutnya. Aku akan memijat titik zigong kamu, titik zigongkan di bagian dada. Zhang, si dokter jahat, kamu harus pijat dengan baik ya. Kamu jangan harap. Tubuh bagus. Melengkung indah. Wanita cantik. Jangan sendirian lagi, bersama aku. Aku punya energi dan kekuatan. Pasti bisa memuaskanmu. Mimpi. Ini adalah rahasia. pengobatan keluarga Y. Seni 3 jarum kehidupan. 3 jarum ini telah menusuk ke shentingnya. 3 saluran Tao Dao. Bisa membuat di dalam tubuhnya. 100 jenis virus meledak. Zhang penyembuh. Jika kamu menyerah sekarang, aku akan selamatkan kamu. Aku mau kamu tolong. Awalnya cuma mau main sama kamu. Gak nyangka gak tahu baik. Jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Palem 18. Xiao Chen. Ini. Mana mungkin. Anak kecil ini bisa menahan palem 18. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali anak. Menggunakan salah satu ilmu klasik Ye Wu Chen. Teknik pijat 100 titik. Kau memang punya mata tajam. Meskipun sang dewa pengobatan Ye Wu Chen tidak pernah menyembunyikan ilmunya. Tapi jarang ada yang bisa menguasainya. Apakah Xiao Chen adalah jenius di bidang medis? Jenius? Itu lebih baik. Yang paling aku suka adalah menghancurkan jenius, Zhang Xie. Kau tidak akan. Bisa kalah dari seorang anak, kan? Tadi aku belum siap. Selanjutnya ini. Kalian berdua. Pasti akan kalah di tanganku. Cepat bertindak. Tangan api 18. Setiap kali menggunakan teknik tangan api, harus membakar semangat hati. Mengobarkan energi diri. Meskipun kuat. Namun musuh terbunuh 800 orang, sementara mereka menderita 1000 korban. Bagaimana kamu tahu? Apakah Anda mempercayai saya? Jangan dengarkan anak itu. Membanggakan di sana. Apa yang dia tahu, cepat dan lakukan. Untuk mematahkan jurus 18 telapak tangan pembakar tubuhmu, Serang syangguanmu. 3 titik akupuntur di area pusat lintai dapat menyebabkan darah jantung terbakar spontan, mengakibatkan terkurasnya energi vital secara drastis. Kalau kamu tahu lalu bagaimana? Saya tidak percaya. Di saat saya menyerang, Bisa sentuh 3 titik akupuntur saya, teknik pijat 100 titik? Bisa dilakukan. Tidak percaya? Coba saja. Ayo, coba. Kamu benar-benar terbujuk oleh anak ini. Hajar dia. Anak-anak. Jangan panggilku, jangan tipu aku, pijat tanganku dengan api. Sepertinya pertandingan ini, keluarga Ye kita menang lagi. Kenapa kamu bangga? Kartu truf belum dimainkan. Anakku. Bawa 2 orang ini pergi. Siap, ayo pergi. Silakan bertindak. Eagle Huaxiong. Penjahat bertopeng yang sembunyi-sembunyi ini. Itulah kartu terakhirmu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang. Batu ginjal membandel di tubuhku selama 30 tahun dihancurkan oleh 1 pukulanmu. Kayu. Batu ginjal di tubuhku selama 30 tahun dihancurkan oleh 1 pukulanmu. Tanpa obat. Tanpa jarum. Bahkan tanpa menyentuh pasien. Ini. Bagaimana mungkin kalau orang itu? Bisa dilakukan. Siapa dia? Tabib Dewa Daxia. Peringkat kelima, Tabib Qigong. Han Qingyun. Benar.
Ini dia, tabib Dewa Han Qingyun. Qigong yang mampu mengangkat langit. Melampaui sistem pengobatan Tiongkok. Sungguh, mengubah nasib alam. Tabib Han tanpa obat bisa menyeimbangkan yin dan yang. Menghilangkan semua penyakit. Pertarungan ini, bagaimana kalian bisa menang? Bagaimana bisa? Han Qingyun senior, 20 tahun lalu, berusia 120 tahun. kalau dia masih hidup sekarang, umurnya 140. Siapa yang bisa hidup selama itu? Ternyata benar-benar senior Han Qingyun. Humeur penchant. Hanya salah satu efek. Dari teknik langitku. Tak perlu dibahas takut ya? Putus asa ya? Di hadapan Han Qingyun, kalian semua digabungkan sama saja. Anak ini memang berbakat, tapi masih belum cukup. Jangan harap bisa melawan Han Qingyun. Jangan berharap padanya. Semua orang keluarga Ye diam. Berani nggak untuk bertanding? Ayo, bilang sesuatu dong. Kepala keluarga Yi Zhongjing. Mohon bimbingannya. Orang tua ini kasihan sekali. Orang tua ini, Kasihan sekali, Xiaen. jangan asal Aku tidak bicara sembarangan. Di depan Han Qingyun, kakek tua itu. tidak bisa bertahan gerakan pun. Tidak bisa tahan satu gerak. Lagi pula, bahkan aku, dulu juga butuh usaha. Untuk mengalahkan Han Qingyun ini. Anak kecil, kamu bilang apa? Ayahku adalah kepala keluarga Yi. Dokter yang menyelamatkan banyak orang. Bagaimana Bahkan satu jurus pun, Yi Xiaoqing. Semangatnya, jangan semangat orang lain. Jangan merendahkan nama Ye. Berani bicara lagi, langsung keluar dari keluarga Ye. Xiaeng Jangan buat kakekmu marah. sulit menasihati orang yang keras kepala. Jangan minta aku menyelamatkanmu lagi. Li Lukon. Kamu menganggap dirimu sebagai dokter dewa, ya? Hahaha. Kamu juga layak. Cucu tidak tahu diri. Maaf buat Dokter Han tertawa, tapi aku merasa. Cucuku ini punya insting tajam. Kamu memang tidak bisa tahan satu gerakanku. Dr. Han. Bisa juga bercanda. Apakah itu lelucon? Kamu segera tahu. Ini dia. Aku hanya gunakan satu trik ini. Jika kamu bisa mengatasi. Aku rela kalah. Kau hanya gunakan satu trik. Membuat 7 nadiku terbalik. Organ dalamku berpindah. 7 nadiku terbalik. Sulit disembuhkan. Organ berpindah, dewa pun sulit menolong. Yi Zhongjing. hari ini tahun depan. Aku akan bakar kertas untukmu. Hidup dan mati. Cepat tolong aku. Ayah, aku. Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan. Kamu pergi beli peti mati, tenang saja, harta keluarga Ye. Akan kujaga baik. Aku pikir. Keluarga Ye punya keterampilan medis tinggi. Tidak menyangka. Mereka juga tidak bisa memecahkan formasi 7 nadiku. Kesepian di puncak. Trik buruk yang sudah dipecahkan 20 tahun lalu masih digunakan. Masih bilang kesepian di puncak. Ibu, ini lucu tidak? Jangan marahkan Dewa Medis Han, Xiao Chen. Kamu bilang apa? Sudah pernah dipecahkan. Ye Zongjing. Kurasa kamu sudah pikun. Cara memecahkan ini sudah 20 tahun berlalu. Hanya tabib Ye Wuchen yang bisa. Tapi sekarang dia sudah tiada. Cara memecahkan ini sudah hilang. Anak kecil ini tidak bisa menyelamatkanmu. Xiaochen. Xiaochen. Apa kamu bisa selamatkan kakek? Menyelamatkan kamu? Gampang banget. Kenapa aku menyelamatkanmu ketika gadis-gadis menggertak ibuku? Kenapa aku tidak melihatmu menyelamatkanku? Jika kamu bisa menyelamatkanku, posisi kepala keluarga akan diwariskan kepada ibumu. Tak ada yang bisa menggertakmu lagi. Ayah. Tidak bisa, diamlah. Ye Zongjing. Demi menyelamatkan hidup. Posisi kepala keluarga bisa kau berikan. Tapi, anak itu. Bisa menyelamatkanmu. Dia bukan tabib legendaris Ye Wuchen. Kalau mama jadi kepala keluarga Ye. Meskipun kesadaranku kembali ke tubuh ini. Aku gak perlu khawatir lagi soal dia. Baiklah. Aku akan membantu kamu. Kamu kira kamu siapa? Huatuo yang hidup kembali. Atau Ye Wuchen bereinkarnasi. Sebenarnya aku ini siapa? Kamu akan segera tahu. Like a bintang tih.
Memegang 5 elemen. Ye Wuchen. Kamu adalah Ye Wuchen. Han Lao. Ye Wuchen sudah tiada, anak ini sedang berpura-pura. Tidak, ini bukan berpura-pura. Ini Y Wuchen, yang dulu memecahkan formasi 7 nadi saya. Dengan menggunakan Metode penyembuhan 7 bintang 5 elemen. Apa metode 7 bintang 5 elemen? Aku membuat Ye Zongjing. Tujuh nadi bergerak maju. 5 organ berpindah posisi. Dan dia memanfaatkan kekuatan bintang utara untuk mengaktifkan nadi. Meminyam cahaya bintang untuk pulih. Lagi kumpulkan esensi 5 elemen. Menyusun kembali organ Ye Zongjing. Tidak mungkin. Dia tidak bisa memanggil cahaya bintang Big Dipper, apalagi menangkap esensi 5 elemen. Palsu. Pasti palsu. Tapi jika ini benar, maka anak ini bisa jadi satu-satunya sepanjang masa. Dia benar-benar jenius dalam pengobatan. Kamu benar-benar bisa melakukannya? Bu, siap-siap jadi kepala keluarga Ye. Cahaya bintang utara, datanglah. Luar biasa. Berhasil, bahagia dulu, 5 elemen spiritual. Belum menangkapnya. Kekuatan emas, Dangshen 3 kian keluar. Keluar. Elemen Ku, Banksia Dual Yang. Keluar elemen air. Justicia 3 Li. Keluar. Elemen API, Impedu API Sedicien, Keluar elemen tanah, Lingji Setenga. Mongkol. De Yuan. Aku merasa seolah-olah aku lebih muda 10 tahun. Keterampilan yang luar biasa. Wajar saja jika menjadi 10 tahun lebih muda dengan menerima kekuatan langit dan bumi. Camus Zongjing. Selamat atas kelahirannya. Cucu yang luar biasa. Ani. Saya kalah. Di usia yang masih sangat muda, Keterampilan medisnya luar biasa. Ini sungguh merupakan berkah bagi Sia Agung kita. Ini Zong Yao. Berita. undangan pertempuran jenius medis 3000. Kamu harus pergi. Pemno. Dapat memperoleh Kitab lengkap Huang di Neijing. kitab lengkap Huang di Neijing. Mungkin ada cara. kesadaranku kembali ke tubuh. Pertempuran jenius. Harus aku ikuti. Terima kasih, Tuan Han. Atas kasih sayang untuk cucu kesayangan. Keluarga yi kami pasti datang. Pak Han pergi begitu saja. Aku tidak izinkan kamu pergi. Aku datang karena menghormati ayahmu. Kau berani menghalangi aku. Hua Xiong-ying. Semua 3 pertandingan sudah selesai. Kita menang. Bisnis keluarga Ye tidak bisa kau ambil. Bisnis keluarga Hua juga harus kalah dari kami. Ye Zongjing. Ini belum selesai. Undangan untuk pertarungan jenius medis ada di keluarga Hua. Saat pertarungan itu, aku akan menginjak keluarga Ye di bawah kakiku. Lawan yang kalah. Beranika anda mempercayai kejalan seperti itu? Menunggu. Kamu tunggu saja. Ayo pulang dan bersiap untuk pertarungan para jenius. Tunggu, aku baru saja bilang aku akan menyelamat. Aku akan memberikan kepala keluarga ke... Saatnya memenuhi janji, bukan? Masalah apa yang ditimbulkan Xiao Chen? Bagaimana kepala keluarga ini memberi ibumu? Seseorang dengan nama Wajahnya jahat, bikin adik saya sial. keluarga Ye gak usir kalian udah bagus. Gimana bisa kasih posisi kepala keluarga ke dia? Mimpi. Apa mau berubah pikiran? Xiao Chen, cukup bisa simpan usaha ayah sudah beruntung. Ibu, orang baik sering ditindas. Gak bisa bikin mereka baik hati. Malah bikin Bandel banget. Anak nakal. Bagaimana bicara dengan yang lebih tua? Keluarga Ye membesarkanmu bagaimana? Kau ini tidak tahu terima kasih. orang tua. Apakah kamu mau berubah pikiran? Yi Zongjing, tidak pernah ingkar janji. Posisi kepala keluarga pasti akan diwariskan kepada ibumu. Naaman. Namun apa, saya belum bilang. Kapan diberikan? Posisi kepala keluarga. Setelah saya mundur,
diberikan kepada Tianqi dan diteruskan ke anaknya, hanya jika garis Tianqi terputus. Barulah diberikan kepada ibumu. Semoga ibumu saat itu masih segar. Sekumpulan serigala putih. Keluarga Ye sangat kejam. Ayah tidak berani jadi ketua, tapi undangan pertempuran jenius penting bagi Xiao Chen. Berikan kembali undangan pertempuran jenius. Ini menyangkut keberhasilan keluarga Ye. Mengapa diberikan kepada anak? Ayah, saya akan memimpin orang bertarung. Pasti bisa mendapatkan posisi teratas. Ayah juga berpikir begitu. Ayo pulang pilih anggota untuk bertanding. Kembalikan barang-barang Xiao Chen padanya. Kalau aku tidak mengembalikan bagaimana? Undangan penting bagi Xiao Chen, ayah. Tolong berikan padanya. Jangan sujud padanya, Bu. Xiao Chen, demi masa depanmu. Sujud ibu tidak masalah. Liu Qingqing, keluarga Ye bukan hanya kamu yang punya anak, dan bukan hanya kamu yang mencari masa depan untuk anakmu. Sebagai kepala keluarga Ye, Harus mempertimbangkan semua keluarga. Xiao Chen menangkan. Dia menang lalu kenapa? Dia milik keluarga Ye, miliknya juga milik keluarga Ye. Milik kami. Benar? Kecuali kalian bukan lagi bagian dari keluarga Ye. kalau tidak, Semuanya harus milik kami. Omong kosong seperti ini tidak jadi orang keluarga Ye. Bu, kita pergi dari keluarga Ye. Mereka semacam serigala. Tidak pantas jadi keluarga kita. Kalau kalian mau pergi, kembalikan semua yang milik keluarga Ye. Kembalikan barang adikku ke aku. Itu milik Xiaeng. Itu milik keluarga Ye. cepat tanda tangan. Kalian, Terlalu memaksa. Jangan gunakan bagaimanapun mereka adalah orang tuamu. Tahu mereka adalah orang tua, masih berani tak hormat begitu. Xiaeng punya bakat medis, tapi bukan alasan melawan para tetua. Keluarga Ye kami tak kekurangan orang berbakat, meskipun kau bawa Xiaeng pergi. Aku tak akan berkedip. Aku tak akan berkedip. Kepala keluarga Ye, Xiaeng ini cucumu sendiri. Bakatnya luar biasa, kenapa harus merebut barangnya? Ketua Li, ini urusan keluarga Ye, tidak perlu Anda khawatirkan. Xiao Chen. Ini ibu yang tidak melindungimu. Percayalah pada ibu. Keluarga Ye katak dalam sumur. Mereka akan berlutut memohon kita kembali. Betul sekali. Yi Zhongjing akan menyesali tindakannya hari ini. Baik. Aku percaya, suatu hari kita akan merebut kembali apa yang milikmu dan milik ayahmu. Musim semi di bulan Maret, ini disebut perkembangan, langit dan bumi menghidupkan segala makhluk dengan kemuliaan. Ini artinya bulan Maret adalah masa kehidupan baru muncul. Semua makhluk di alam semesta memiliki energi kehidupan. Xiao Chen pintar, sayangnya kita tanpa undangan. Tidak bisa ikuti perlombaan jenius, mungkin ada yang akan kirimkan undangan ke kita. Xiao Chen Ada? Di dalam. Belakangan ini apakah Ketua Li merasa sakit? Memang begitu. Bagaimana kamu tahu? Beralih. Baik. Ibu bantu saya dengan akupunktur ya. Xiaoyin tidak tersembunyi. Energi ginjal menurun. Perlu akupunktur Xiaoyang Xiaoshang, datangkan energi positif, baru energi ginjal bisa mengalir lancar. Memang benar, rasanya lebih nyaman dari sebelumnya. Xiao Chen, bakatmu dalam pengobatan jauh melebihi diriku. Kalau kita punya undangan, Kamu bisa ikut kompetisi jenius dan bersinar, sayangnya. Tak perlu disesalkan, kedatanganku kali ini bukan minta Xiao Chen mengobati, tetapi khusus untuk mengantar undangan kepada Xiao Chen. Kompetisi jenius bagaimana bisa tanpa jenius seperti Xiao Chen?
Pertandingan 3000 jenius pengobatan. Keluarga Yi kami pasti akan Menjadi yang pertama. Ayah, tenang saja. Saya berlatih keras. Hari ini akan menonjol dan mengejutkan semua orang. Mengejutkan semua orang? Ha, Dengan keluarga Hua di sini, keluarga Ye cuma seperti semut saja. Cuma pecundang saja. Tidak usah hiraukan dia. Terakhir kali keluarga Ye hanya menang berkat anak kecil itu. Kenapa sombong? Anak kecil itu tidak datang bersama kalian? Ayah, tidak tahu? Keluarga Ye merebut undangan dari Tuan Han. Ibu dan anak Liu Sudah keluar dari keluarga Ye dan mandiri. Kakek mengambil barang cucunya, memikirkan saja sudah membuatku malu. Ye Zongjing, tanpa anak itu, dengan apa kamu memenangkan pertarungan? Tanpa saya, keluarga Ye hanyalah kiasan. Sentuh sedikit dan Ngapain bicara tentang kemenangan? Yi Shaochen. Kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk ikut pertarungan dan memenangkan kitab Huangdi Neijing lengkap. Anak kecil, hanya yang memiliki undangan. yang bisa ikut pertarungan. Tidak memenuhi syarat untuk Cepat pergi saja. Undangan. kami juga punya. Tidak mungkin. Undangan untuk kompetisi jenius. Seluruh Daxia hanya ada 3000. Sangat sulit untuk didapatkan. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan satu lagi? Aku yang memberikannya padanya. Ini aku, undangan keluarga Li kuberikan ke Xiao Chen. Apa? Undangan pertempuran jenius. Keluarga Li hanya punya satu. Kau berikan ke Xiao Chen. Itu berarti, Benar? Itu berarti kali ini dalam pertempuran jenius, aku bertaruh semuanya pada Xiao Chen. Aku yakin dia pasti akan menonjol dan menjadi pemenang akhir. Aku yakin Xiao Chen pasti akan menjadi pemenang akhir. Ketua Li, kulihat kau benar-benar pikun. Dia anak 8 tahun. Dia cuma anak 8 tahun, bagaimana bisa bersaing dengan keluarga kita yang sudah ribuan tahun? Aku melihat bayangan dokter dewa, Ye Wuchen, pada dirinya. Aku percaya padanya. Ye Wuchen, dengan bakat anak ini, berikan waktu, dia mungkin akan jadi Ye Wuchen kedua. Pertarungan jenius kali ini, aku harus mencegahnya sejak awal. Xiao Chen, pertarungan jenius. Semuanya tergantung padamu. Jangan khawatir. Ayo pergi. Talenta besar ilmu kedokteran Zhongzhou, pertarungan jenius, seri Buoran. Tabib harus paham memetik obat. Semakin bagus ramuan yang dapat. Semakin cepat bisa menyembuhkan pasien. Jadi, pertarungan pertama adalah menguji kemampuan memetik ramuan. Di depan kalian ada banyak batu. Di dalam sebagian batu ada Tai Sui. Kalian harus menemukan batu yang mengandung Tai Sui. Tai Sui yang lebih tua. Untuk kemenangan, silakan duduk semuanya. Apa? Ini terlalu mudah. Biar aku. Saat mencari Tai Sui, Jangan merusak batu. kamu tereliminasi. Tanpa merusak batu tapi menemukan Tai Sui. Mana mungkin. apa yang tidak mungkin? Uyan ini menggui. Keahlian mencari obat. Dari jarak jauh. Melihat energi dari matahari dan bulan pada tanaman obat. Xiao Chen. Kamu yakin bisa lewati level ini? 10 kali pasti berhasil. Kamu bocah kecil, lagi-lagi membual di sini. Untuk menguasai kemampuan melihat aura ini, perlu mencuci mata dengan cairan jamur 100 tahun tiap bulan, dan memperkuatnya dengan kelopak bunga teratai salju 1000 tahun, bertahun-tahun baru bisa. Kamu, anak 8 tahun, dan lagi pula miskin, bagaimana bisa menguasai kemampuan ini? Hua Xionging benar. Kemampuan ini butuh ketekunan. Tidak bisa dicari jalan pintas. Sekalipun Xiao Chen sangat berbakat, tetap tidak mungkin. Sudah kukatakan mereka ibu dan anak tanpa keluarga Yi bukan Masih berani bicara besar? Mau rebut kitab Huangdi Neijing. Lihat pertandingan pertama ini. Mereka akan disingkirkan. Pertandingan pertama jenius resmi dimulai. Siapa yang akan bertanding duluan? Keluarga Ye tidak punya bakat, bersedia jadi pembuka. Kami akan jadi yang pertama.
Baiklah. Pemimpin keluarga Ye, siapa yang akan dikirim untuk bertanding? Mata emas matahari sungguh luar biasa. Untuk melatih mata emas ini butuh usaha keras selama 20 tahun, ditambah nutrisi dari berbagai bahan langka. Keluarga Ye memang memiliki fondasi yang kuat. Hanya sepasang mata emas, tidak ada yang istimewa. Pergi. Warnanya seperti ember. Sentuhannya seperti hidup. Bagus, bagus. Ini adalah raja seabad yang langka. Tampaknya pemenangnya. Akan jatuh pada keluarga Ye. Dua senior, keluarga Hua kami belum beraksi. Keluarga Hua adalah keluarga dokter terkenal selama ribuan tahun. Pasti ada keunggulan tersendiri. Ayo, kamu jadi yang kedua. Ini adalah mata obat ungu tertinggi. Apa itu mata obat ungu tertinggi? Menyerap energi ungu, diperkuat esensi matahari, dibutuhkan 30 tahun melatihnya. Sepasang mata obat ungu tertinggi ini. Dengan mata ini, Jarum tersembunyi di dalam batu. ayahku bisa menemukannya. Ini dia. Wah, luar biasa sekali. Ini Tai Sui, ternyata hidup Tai Sui mengandung kehidupan. Butuh ribuan tahun untuk mendapatkan ini. Ini adalah Tai Sui 1000 tahun. Selesai. Tai Sui langka di dunia. Pertandingan ini sepertinya. Pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan lagi, keluarga Hua kami sudah menang. Dia berhasil menemukan Tai Sui 1000 tahun. Mata obat ungu sungguh luar biasa. Keluarga Ye kami kalah dengan keluarga Hua. Kalau begitu, saya umumkan pemenangnya adalah. Tunggu dulu. Adik kecil, benda berharga saya itu ada di sana. Jangan diambil barang bekas di situ. Barang bekas. Tidak tahu deh kalau benda berharga 5.000 tahun ini masuk kategori barang bekas atau tidak. 5000 tahun. Kotor, tidak berharga, ini yang disebut benda 5000 tahun itu. Anak ini jelas-jelas kalah dan mulai ngambek. Jangan pedulikan dia. Benar. Memang ini hanya batu biasa. Anak kecil, kamu peluk batu biasa ini. Seperti harta karun, orang-orang biasa. Tidak tahu benda berharga yang sebenarnya. Anak kecil. Apakah kamu benar-benar percaya di dalam batu ini ada taise usia 5.000 tahun? Bukan di dalam batu ada taise 5.000 tahun. Tapi batu ini adalah taise 5.000 tahun. Anak ini ingin menang sampai gila, dasar pengetahuan obat saja tidak dihiraukan. Xiao Chen, Sejak zaman dulu, Taise. Semuanya tersembunyi dalam batu. mana mungkin ada batu? Adalah Tai Sui. Itu karena kamu kurang pengalaman. Xiao Chen. Jangan mempermalukan diri di sini, kalau batu ini, Tai Sui berusia 5000 tahun. Lalu kenapa keras sekali? Tidak ada kehidupan itu karena belum bangun begitu aku membangunkannya. Cukup. Dasar bocah sialan. Tai Sui yang berusia ribuan tahun sudah yang terbaik. Cepat pergi bawa batu jelekmu. Jangan berpura-pura gila di sini. Ini membangunkannya. Kau pikir itu manusia? Tidur bisa dipanggil bangun? Tunggu sebentar, Tuan Hua. Biarkan teman kecil ini mencoba dulu. Kalau dia tidak bisa, Nanti putuskan untuk mengusirnya. Karena Tuan Zhuge telah berbicara. Kita lihat saja lelucon anak ini bersama-sama. Siapa melihat lelucon siapa? Belum tentu. Ibu kemari. Akan kuajarkan aku pun. Bangunkannya, bagaimana si bodoh ini masuk ke pertandingan jenius. Aku puntur pada batu. Orang bodoh pun takkan berpikir begitu. Xiao Chen, kamu tidak bercanda? Benarkah melakukan akupuntur pada batu ini? Ibu percaya padaku. Ini adalah fosil yang berumur 5.000 tahun. Ibu percaya padaku. Fosil 5000 tahun. Aku ingin lihat bagaimana si anak ini mengubah batu rusa ini jadi fosil 5000 tahun.
Ini sama sekali tidak mungkin. Mungkin saja. Ini tidak mustahil. Jara masak 3 inci. Tusuk pada titik lintainya. Huan Lingtai, kamu pikir ia itu manusia? Dari mana asalnya titik akupuntur? Ye Zongjing, ini pengobatan keluarga Ye Miu? Benar-benar memalukan. Mereka bukan bagian keluarga Ye kami. Memalukan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Segala memiliki meridian, jika ada meridian pasti ada titik akupuntur. Saudara muda. Mungkin bisa menciptakan keajaiban. Tusukan 5 Fen. Tusuk titik Yongze-nya. Titik Ciong, titik Guan Yuan. Jarum ketiga telah dikeluarkan. Hidup lagi. Hidup lagi. Benar-benar hidup lagi. Jarum terakhir. Tusuk lubang Tianyuan sedalam 7 mm. Ini. Di luar bersinar seperti emas, di dalam jantung berdenyut. Dan seperti makhluk hidup. Mulai merayap. Apakah ini benar-benar Tea Sui yang berusia 5.000 tahun? Xiao Chen, kita menang. Kita benar-benar menang. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa batu ini hidup? Bukti sudah jelas, Tuan Hua. Apa masih tak mau mengaku? Selamat kepada teman kecil dengan Tea Sui 5.000 tahun. Menang di pertarungan jenius. Pertama kalinya, berusia 8 tahun. Sudah memiliki kemampuan medis seperti itu. Kepala keluarga Ye. Teman kecil ini adalah keturunan keluarga Ye, bukan? Benar, dia adalah cucu saya. Dengan bakat seperti itu, Masa depan keluarga Ye bisa mencapai di puncak keluarga medis Dacia. Saya dan ibu sudah mandiri. Hubungan kami dengan keluarga Yi terputus. Tidak ada hubungan sama sekali. Xiao Chen. Ikatan darah. Bukan sesuatu yang bisa ikatan darah dan kasih sayang. Yang kamu maksud adalah Kasih sayang atas kekayaan ibuku, atau kasih sayang yang Kualifikasi saya untuk perang jenius. Xiao Chen. Dalam hal ini kami yang salah. Setuju kembali ke keluarga Ye. Saya janji padamu. kami akan mengembalikan. Tidak mungkin, ayah. Kalian boleh tindas saya. Kalian tidak bisa menindas Xiao. Dia adalah anak saya. Tak akan biarkan membuli dia. kalian ambil barangnya Xiao Chen. Saya tidak akan memaafkan. Saya dan Xiao Chen tidak kembali ke keluarga Ye. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Kalau begitu, Kompetisi selanjutnya. jangan salahkan keluarga Ye. Tidak akan ada belas kasihan. Cara pengobatan, racik obat dulu. Obat bagus di tangan, semua penyakit tak perlu cemas. Pertarungan kedua hari ini. Akan Moguji. Kemampuan racik obat kalian. Obat di meja ini. Silakan pilih. Gunakan tungku ini untuk meracik. Siapapun yang bisa menghasilkan obat berkualitas lebih tinggi akan menang. Bagus sekali. Keluarga Ye kami ini ahli membuat obat nomor 1 di Dacia. Kali ini keluarga Ye pasti menang. Benar, kali ini. Sekarang saatnya keluarga Ye bersinar. Keluarga Ye itu apa sih? Kenapa kalian jadi sorotan? Keterampilan membuat obat. Keluarga Hua kami di Dacia yang nomor 1. Ayah, tunjukkan kepada mereka. Kemampuan membuat obat keluarga Hua kita. Changshan, Lichorich, Tianma. Naga Dragonggak. Masuk ke dalam panci. Wah, menarik sekali. Herbal ini dipilih untuk membuat bubuk Jin Huan, ya? Ini tidak sederhana, loh. Satu putaran Jin Huan. Bisa mengobati Xiao yang tiba-tiba berbalik. Song Yin sepenuhnya berbalik. Bisa membuat 3 jiwa kuat dan 7 roh perkasa. Bisa disebut obat dewa. Satu putaran obat bukan apa-apa. Keluarga Hua tidak akan kurang dari 3 putaran. Benar. Hari ini. Biar kalian lihat. Lihat yang dibuat oleh keluarga Hua. Obat 3 putaran emas. Wah, Aroma obat memabukkan. Bersih tanpa noda sedikitpun. ini benar-benar adalah San Juan Jin Huan San. Generasi baru menggantikan yang lama. Masing-masing memimpin dalam beberapa ratus tahun.
Keluarga Hua ternyata memang sesuai reputasi. Terima kasih, terima kasih. Anak kecil, mungkin kamu belum pernah lihat. San Zuan Jin Huan San, hari ini aku tunjukkan padamu. Ingat, Bersyukurlah padaku, Senjuan dan biasa saja. Dulu aku anggap itu permen. Anak kecil. Sombong harus punya modalnya. Aku berharap obat pil yang kamu buat. Bisa sebanding dengan kesombonganmu anak kecil 8 tahun. Tidak tahu apa itu tungku obat. Masih berharap dia bisa membuat pil benar-benar lelucon. Pertarungan kali ini, yang bisa bersaing dengan keluargamu Hua. hanya keluarga kami Ye Family. Setahu saya, keluarga kalian sudah ratusan tahun belum membuat pil lebih dari 3 putaran. Kamu pakai apa untuk dibandingkan dengan Huaku? Benar sekali. Keluarga Huaku punya Sanjuan Jin, Adalah yang terbaik di Pil terbaik. Bahkan jika bisa memproduksi pil. Tetap hasil kalah. Bagaimana kalau Wujuan Hualong Dan? 10 tahun lalu, Ketua Ye mendapat berkah Dewa Medis Ye Wuchen. Dianugerahi pil 5 perubahan. Dan diajarkan cara meraciknya bertahun-tahun saya terus mencoba. Sekarang. Sudah yakin bisa meraciknya. Luar biasa. resep dan panduan dewa medis. Keluarga Hua pasti kalah omong kosong, kalau berani. Cobalah meraciknya sungguhan. Pil 3 perubahan ini. Meski langka, tetap bisa ditemukan di dunia. Obat 5 kali ini sulit ditemukan bahkan oleh para dewa. Bahkan Chen Zuan, ahli kuno yang dulu membuat obat untuk Kaisar Song, tidak pernah berhasil membuatnya. Apakah keluarga Ye ini benar-benar bisa? Dengan bimbingan tabib ilahi, bukan hal yang mustahil. Mari kita tunggu dan lihat. Tak disangka, Memberi petunjuk waktu itu. Ternyata dianggapnya sebagai harta berharga. Agak ingin tertawa. Ikuti resep obatnya. Ambil Yunhua 3 kian 4 hau. ambil Yunye 3 kian 6 liang. Baiji Qingdai Banksia. Jian Qiu. Chinxiang Junqian. Songlon. Dengan darah dari hatiku, sirami. 5 putaran pil. Ramuan sudah jadi, kristalisasi 1 putaran pil. Tian, cepat, bantu aku membentuk formasi penyulingan sancai. Raungan naga bergema. Bayangan naga muncul. Pil 5 putaran akan jadi. Tabib 2 Yi Wuchen. Ternyata tidak menipuku. Ayah punya bimbingan Ye Wuchen. Mereka mungkin berhasil buat pil 5 putaran. Kalau benar-benar, Kita pasti kalah. tidak mungkin aku biarkan mereka berhasil. Latihan pil 5 putaran ini adalah hal yang sangat melelahkan. Keluarga Hua kami bersedia membantu semampunya agar kau berhasil membuat pil ini. Hua Xionging. Kamu. Aduh. Aku lupa, keluarga kita. Pengobatan berbeda, jadi tidak bisa membantu. Aku pergi sekarang. Kalian lanjutkan. Longing Wei. Pilnya gagal. Ayah. Selanjutnya harus bagaimana? Xiao Chen. Cepat bantu kakek. Xiao Chen. Cepat bantu kakek. Kepala keluarga Ye. Sepanjang hidup saya bertemu banyak orang. Tapi belum pernah melihat. Seperti kamu. Orang yang tidak tahu malu. Memperlakukan Xiaen seperti itu sebelumnya, dan sekarang berani memujinya? Saya datang untuk meminta bantuannya. Urusan keluarga Ye, kecuali tak perlu repot. Xiao Chen. Akulah kakekmu. Pak Tua, ibu dan saya sudah meninggalkan keluarga Ye. Apa hubungannya alkimia Anda dengan saya? Kenapa aku harus membantumu? Selama kamu bisa membantu kakek, aku akan segera meminta Tian mengembalikan saham dan asetnya kepadamu, ayah. Diam saja, kau bisa memurnikan pil tingkat kelima. Apa gunanya kehilangan sedikit harta? Itu belum cukup. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah janji padamu. Aku mau dia berlutut minta maaf. Mau aku berlutut minta maaf? Mimpi aja. Cepat pergi. Puas sakrang. Tambah. Berlutut sambil bicara.
Tian. Baik-baik. Aku berlutut. Aku minta maaf. Puas sekarang? Tampar dia. Itu karena kau tidak menghormati kakak iparmu, nak. Aku bersujud karena kamu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Nda. Ambil tendangan ini. Itu karena kamu membuatku sangat tidak bahagia. Xiao Chen, sudah memukul dan memarahiku, sekarang bisa. Ayo bantu kakak, ya? Kapan aku bilang ingin membantumu? Nak, yang kuinginkan adalah kamu, orang tua ini. Xiao Chen. Hati welas asih bagus, tapi jangan terlalu baik. Ibu dengar kata-katamu. King, jika Xia Eng mau membantuku, aku akan mengembalikan abu ayah Xia Eng padamu. Benar, pil 5 transformasi sangat penting bagi keluarga Yi. Aku tidak akan membohongimu. Xia Eng, bisakah membantu ibu mengambil abu ayah? Demi ayah. Aku akan Kamu ini orang tua tidak berguna. Paling penting pil 5 transformasi naga bukan pada naganya, tetapi pada transformasinya. Nada bicara dan postur tubuh ini sangat mirip dengan Ye Wuchen 10 tahun lalu. Tambahkan 3 tael juniper, 9 kian sena, 7 kuntum eupatorium ke kuali, jadi naga lagi. Mencampur obat begitu mudah. Terima kasih, lakukan sesuai yang dia bilang. Bayangan naga muncul lagi, pil transformasi naga tingkat 5 hampir jadi. Menggu bayang busuk yadi menakyupkan. Kemampuan medis kawan muda. Sangat luar biasa ya. Seiring berjalannya waktu, Pasti jadi dewa kedokteran berikutnya, Ye Wuchen. Anak kecil. Kalau kau tumbuh lagi pasti akan luar biasa. Obat selesai, sukses. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 naga emas berputar. Ini adalah obat 5 tahap. Sungguh keluarga Ye punya potensi mendalam. C'est la main tuque keluarga YE. Berhasil membuat obat 5 tahap. Seluruh tabib di Dacia. Akan datang belajar darimu. Jangan berani, tanpa dewa medis Ye Wuchen, mana bisa ada obat 5 tahap ini. Hanya numpang nama Ye Wuchen. Apa yang dibanggakan di sini? Tuan Hua? Keluarga Ye tentu bangga. mengalahkan pil tingkat 3. Betul sekali. Pil tingkat 3 tak sebanding dengan tingkat 5. Kalian. Jangan bertengkar, meski pil naga 5 sudah sangat bagus. Tapi, Yo Xiaeng belum memulai. Siapa yang menang masih belum pasti hari ini. Benar. Yeo Xiaocheng berkali-kali Membuat keajaiban. Bahkan kami berdua. Mulai kesulitan melihatnya. Mungkin dia benar-benar bisa membuat pil tingkat 6. 6 kali, kecuali dia. Dewa medis Ye Wuchen turun. Kalau tidak, tidak mungkin. Xiao Chen memang bisa dianggap. Jenius ilmu pengobatan luar biasa. Tapi untuk membuat pil obat 6 kali, walaupun luar biasa tetap tidak bisa Xiao Chen. Kamu lebih baik menyerah saja. Kembali ke keluarga Ye saja. Pertama, tidak mungkin saya kembali ke keluarga Ye. Kedua, pil obat 6 kali, saya bahkan tidak tertarik membuatnya. Anak kecil ini, bicaramu cukup sombongnya. Kamu tidak berlatih pil tingkat 6. Apakah kamu mau berlatih pil tingkat 9? Dulu, Su Fu membuat pil keabadian untuk Kaisar Shi Huang yang merupakan pil tingkat 9 tapi gagal. Bahkan Su Fu pun tidak bisa melakukan itu. Kamu anak kecil bisa melakukannya? Apakah yang kamu katakan benar? Bu, aku bilang aku akan merebut kembali semua yang hilang darimu. Pil tingkat 9 ini adalah awal dari segalanya. Pura-pura. Terus saja pura-pura. Pil tingkat 9 yang tidak bisa didapatkan oleh Kaisar Shi Huang. Seorang anak 8 tahun kecil bisa membuatnya? Masih bisa buatkah, sobat kecil? Meskipun kamu memiliki teknik medis yang menentang kehendak dewa, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil tingkat 9 bukanlah sembarangan. Bahan-bahan di atas meja ini. Sepertinya tidak cukup berguna. Iya, juru masak sulit memasak tanpa bahan. Jika kamu bisa membuat pil 9 berubah. Tapi kalau tidak ada bahan, tetap tidak bisa. Teman muda,
Lebih baik kamu mundur saja. Xiao Chen. Dua orang tua, saya akan gunakan. Bahan-bahan di atas meja ini. Jadi, apa yang kamu gunakan? Untuk membuat pil 9 berubah, pil itu bukanlah obat biasa, bahan yang dibutuhkan bukan bahan sembarangan. Sok misterius. Kamu mau pakai bahan obat apa sih? Mau buat pil 9 putaran, butuh 2 ons angin musim semi, 1 keping senja gunung Tai, lalu ditambah ratusan bahan obat lainnya, baru bisa membuatnya. Anak kecil, bicara apa? Kepen. Angin musim semi dan senja ungu. Juga bisa jadi bahan obat? Menggunakan benda spiritual alami untuk membuat obat bukan tidak mungkin. Namun, ini adalah teknik pembuatan obat dari Prakin, katanya sudah lama hilang. Hanya dewa obat Ye Wuchen yang mempelajarinya. Ye Wuchen sudah lama gugur. Di dunia ini, Belum ada yang bisa memahami teknik pembuatan obat Prakin. Kamu tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau aku bisa? Aku akan bersujud 9 kali. Sujud 3 kali 9 kali bol, tapi aku tidak menerima murid yang malas. Kamu. Ketua keluarga. Kalau sobat muda begitu percaya diri. Tidak perlu merusak semangatnya. Lihat dari samping. Bagaimana dia membuat? Pil 9 putaran itu anak kecil. Aku akan menikmati melihat kesalahanmu. Benarkah bisa dilatih, Bu? Aku bilang, pil 9 giliran ini hanya aku yang bisa buat. Angin musim semi April, memohon dari Taishan pinjam cahaya senja. Angin ini hangat dan nyaman, membuat hati damai. Apakah ini angin musim semi April? Lalu, di mana cahaya senja Taishan? ini adalah cahaya ungu Taishan. Mangkul mustahil. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Bakat yang begitu tinggi, angin musim semi dan cahaya senja. Masukkan ke dalam tungku, bahan utama sudah siap, bahan pendukung segera menyusul. Cahaya pel giliran. 3 giliran, anak ini memaksa aku bertindak. Luar biasa, sungguh luar biasa. 6 kali perubahannya, Ye Zongjing, dengar. Sudah 6 kali. Jika anak ini benar-benar berhasil, bahkan jika hanya 6 kali, kau dan aku pasti akan kalah. Xiao Chen adalah orang keluarga Ye. Aku. Jangan bohongi diri sendiri. Dia sudah mandiri sejak lama, tidak ada hubungan dengan keluarga Ye lagi. Jika kau masih ingin mendapatkan buku lengkap Huang di Neijing, lakukan bersama-sama denganku, hancurkan tungku obat ini. Buat dia gagal membuat pil. Ayah, jika dia gagal membuat pil, kita menang. Jika dia berhasil, Huang di Neijing adalah miliknya. Demi keluarga Ye, bergeraklah. Segala sesuatu demi keluarga Ye. Baik, mari kita berdua lakukan bersama. Selama kita berdua bersatu, anak itu. Takkan bisa membuat apapun. Xiao Chen, kakek datang untuk membantumu. Aku juga akan membantu. Salaka, mereka bukan datang untuk membantu. Tapi sekarang, Xiao Chen tidak bisa menghentikan mereka. Apa yang kalian mau, King? Xiao Chen itu kekuku. Aku tidak akan menjahatinya. Xiao Chen tidak butuh bantuan. Silakan kalian mundur. Kata-kata ayah pun kau abaikan? Mundur. Kalau tidak, Aku tidak akan bersikap. jangan banyak bicara dengannya, pergi. Cepat minggir. Aku tidak akan minggir. Membantu juga tidak dihargai. Aku tetap akan membantu. Aku juga. Bu. Bu, Xiaen, fokus pilmu, biar ibu bantu. Bu. Cepat minggir, MA tak bisa biarkan. Kenapa harus begini? Kami datang hanya untuk membantu. Tidak melakukan hal buruk kot. King, segera minggir.
Tidak mau. Kecuali kali. Melewati tubuhku, ibu yang sangat mengasihi anak, begitu hebat, kalau begitu aku kabulkan keinginanmu. Pil 9 putaran. Masih berhasil dibuat olehnya. Sembilan lingkaran cahaya. Pil-pil 9 benar-benar sudah jadi. Bu, Bangunlah, Bu. Teman kecil, kamu berhasil membuat pil 9 dan mendapatkan Huang di Neijing. Mengapa kamu menangis begitu? Apa kamu tidak melihat? Bekerja. Teman kecil terjebak dalam situasi ini. Meskipun tubuh ibumu tidak bergerak, jiwanya masih ada. masih bisa diselamatkan. Kepalanya hancur dan jiwanya tersebar, bagaimana bisa diselamatkan? Lihatlah. Pil ajaib bisa membuat orang panjang umur, juga bisa menghidupkan kembali orang mati. Ibu, bangun. Xiao Chen, aku tidak punya lan. Ibu, selama aku di sini, kamu tidak akan. Seharusnya 3 adalah mereka. Hua Xiongying, aku ingin kamu lan, aku ingin kamu 3, aku ingin kamu. Kamu. Masih mau aku? Mimpi. Karena pertarungan jenius sudah kalah. Aku juga tidak akan Pengobatan kuno Kaisar. Kalau aku tidak bisa menang, Maka aku harus merebutnya. Kepala keluarga Hua, dengan keluarga Hua, kamu tak dapat merebutnya. Ini adalah Huang Dini. Tapi kalau ditambah dewa medis, Ye Wu Chen ya. Dewa medis Ye Wu Chen. Bukankah dia sudah? siapa bilang 3 orang tak berguna? Keahlian medis Ye Wu Chen. Menakjubkan hingga membuat para roh Sayang sekali dikubur. Apakah Kamu. Benar, dengan teknik obatku, aku membuat Ye Wu Chen menjadi obat yang berharga. Keluarga Hua, bawalah peti mati. Walaupun terbaik dalam medis atau dewa pengobatan, akhirnya masih menjadi milikku, Ye Wu Chen. Keluarlah, biar mereka melihatnya. Biar mereka terbuka matanya. Ye Wu Chen, pergi. Bunuh 2 orang tua ini. Hua Xiongying, jangan harap. Kamu terlalu meremehkan diri. Menurutmu bisa menghalangi? Tabib suci ini, kalaupun tidak bisa harus coba, buku kedokteran kuno tidak boleh jatuh ke tanganmu. Kamu cari masalah, Ye Wu Chen, pergi bunuh dia untukku. Dai. Tian Xiai. Tian Tian. cepat bantu aku? Dengan kemampuan segini berani lawan aku, celaka. Ye Wu Chen saat hidup punya keterampilan medis luar biasa. Setelah mati jadi hantu obat, kekuatannya tetap tak berkurang. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa hentikan Hua Xiongying. Aku bisa hentikan Hua Xiongying. Pembohong, kamu pikir kamu benar-benar mampu? Sekarang aku punya dewa medis, Ye Wu Chen. Bakatmu tinggi tapi bisakah kamu lawan Ye Wu Chen? Tubuhku sendiri, Sangat ku kenal. meskipun sekarang, Anak kecil umur 8. tapi masih bisa dicoba. Xiao, jangan memaksakan dewa medis Ye. Tak terkalahkan di medis. Cepat minggir. Terlambat, aku sudah lama tak suka orang brengsek ini kalau bukan karena dia. Aku sudah mengambil warisan keluarga Ye kalau bukan karena dia. Aku sudah menang dalam perang jenius. Kalau tidak bunuh dia, Aku bersumpah tidak akan jadi manusia. Kalau mau bunuhku, kamu bisa coba. Ye Wu Chen, pergi bunuh dia untukku. Seumur hidupku mengejar jalan, Walau ilmu pengobatanku Tapi tubuhku tidak terlatih dengan baik. selama aku menyerang tepat setiap titik penting di tubuhku. Aku bisa mengalahkan diriku sekarang. Bu,
Saatnya sekarang. Baik. Bu. Sekring. Suntikan terakhir, tusuk di tengah alisnya. Kamu memang hebat, teman muda. Mengendalikan dewa pengobatan, Ye Wuchen. Jenius, benar-benar. Kamu, teman muda, pengobatan didaktik. Pasti bisa memimpin dunia. Tidak pernah menduga, Xia Eng kamu begitu hebat. Jika tahu lebih awal, saya pasti tidak akan merebut. Barang kalian berdua, tidak mungkin. Gak mungkin, bukan anak 8 tahun. Siapa kamu sebenarnya? Aku ini. Yi Wuchen. Apa? Aku adalah Ye Wuchen. Apa? Pembohong, jangan berpura-pura jadi hantu di sini. Ye Wuchen sudah mati. Aku yang membunuhnya. Bagaimana mungkin? Apa kamu katakan, dewa medis Ye Wuchen orang kau bunuh? Hua Xionging, dewa medis Ye Wuchen, ahli pengobatan yang tak cari keuntungan dan ketenaran. Dia di sana, keberuntungan besar bagi kerajaan. Mengapa kau membunuhnya? Kenapa aku tak bisa? Dengan dia, keluarga Hua tak akan bersinar. Jika keterampilan medis Hua tak melampaui Ye Wuchen, biarkan Ye Wuchen pergi. Hanya dengan begitu, Keluarga Hua kita bisa mendominasi dunia medis di kerajaan ini. Demi ambisi pribadimu, kau sampai melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Kau benar-benar. sampah di dunia pengobatan kerajaan ini. Namun sayangnya, Hua Xionging, kau tidak benar-benar membunuhku. Cuake. Terbangkit kembali dalam tubuh Ye Xiaen. Tidak mungkin. Jarum 13 pintu setanku bisa mencuri nyawa manusia dengan 3. Jarum ke otak, dewa tidak dapat menyelamatkan. Mungkin ada takdir yang membuatku terlahir kembali untuk membalas dendam padamu, Hua Xionging. Dendam lama dan baru. Hari ini cukup sekali saja. Jalang. Kamu tidak berpikir hanya dengan 2 jarum rusak itu. Bisa menghancurkan. Ilmu obatku, Hankerken. Jalang. Kalau kamu benar-benar Ye Wuchen, itu bagus sekali. Bunuh kamu sekali belum cukup, aku bisa bunuh kamu untuk kedua kali. Ye Wuchen. Habisi dia. Ye Wuchen. Habisai dia. Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Celaka, Ye Wuchen sudah mengamuk, tusukan ini gak berguna. Sekarang. Hanya kesadaran asliku yang bisa berguna. Tapi aku gak tahu caranya. Mungkin. Dalam Huangdi Ni Jing ada. Semua. Melindungi kamu, teman muda. Kalau kalian begitu ingin, maka aku tidak akan sungkan lagi. Ye Wuchen. Aku mengerti. Orang-orang kuno. Tahu, ikuti Yin Yang, menyatu dengan ilmu, kesadaran terpisah. Robert Kelana dit Kembali ke tubuh hanya butuh jiwa melompat. Aku kembali, Han Xionging. Waktumu habis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terimalah. Tidak. Teman kecil Ye. Kamu Yi Wuchen-nya? Lalu Ye Xiaeng adalah. Kita ada di mana? Meminjam tubuh Xiaeng. Kesadaranku tertidur, kembali ke tubuh asli. Kesadarannya secara alami terbangun. Jadi setelah ini, aku akan menjadi guru Xiaeng, memimpin pembangunan. Klan Ye nomor 1 di pengobatan. Apakah aku juga akan jadi dewa pengobatan sepertimu? Tentu saja. Hebat.